Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah jaringan komputer. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang perangkat jaringan, di mana sebelumnya pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang IP address dan juga subnetting atau lebih ke bagian softwarenya, bagian perangkat lunaknya. Nah, di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang perangkat kerasnya, yaitu perangkat yang digunakan, perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan. Cuman sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi pertemuan ketiga ini, kita akan mengingat dulu ya tentang materi sebelumnya, tentang IP address. Saya akan membahas sedikit tentang IP address, supaya teman-teman nanti nggak lupa. Karena di pembuatan sebuah jaringan, IP address dan subnetting itu adalah hal yang sangat penting, gitu. Karena dengan tidak adanya setting terhadap mereka, dengan kita tidak mengerti struktur dari IP address, maka akan sulit bagi seorang networking gitu ya untuk bisa men-setting atau membuat sebuah jaringan komputer kayak gitu. Nah, ini mungkin yang belum kemarin saya sudah sampaikan cuman tidak diperlihatkan secara detail seperti ini tentang struktur IP address ya. Nah, IP address itu sebenarnya ada dua tipe, ada versi keempat dan juga ada versi keenam. Cuma yang lebih sering dibahas dan digunakan adalah versi keempat gitu ya. Nah, di sini anggap saja kita punya sebuah IP yaitu 172.168.254.1 gitu ya. Ini adalah IP yang kita miliki, ini adalah IP versi keempat. Nah, setiap IP ini kan dibagi oleh satu titik ya, di mana ini menjadi ada empat bagian. Nah, setiap bagian ini memiliki yang namanya nama, yaitu ya setiap dari keempat ini memiliki nama yaitu dinamakan dengan oktet. Nah, kalau kita oktet-oktet ini kita transformasikan ke dalam bilangan binary, maka hasilnya jadi seperti ini, gitu. Nah, setiap bilangan binary ini terdiri dari angka 1 dan juga angka 0. Nah, dalam satu oktet ini, dia memiliki 8 bit, gitu ya, 8 bit, 8 buah angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah angka dalam satu oktet. Gitu. Nah, setiap angka ini memiliki nilai yang dinamakan dengan bit. Gitu. Jadi, di sini ada 8 angka, artinya di sini ada nilai yaitu 8 bit. Gitu. Nah, 8 bit ini adalah sama dengan 1 byte. Gitu ya. Jadi, 1 byte itu adalah 8 bit. Dan 1 byte ini adalah 1 oktet. Tuh. Nah, ini adalah struktur dari sebuah IP address versi keempat. Seperti itu. Nah, ini adalah mengingat lagi ya dari materi sebelumnya yang pernah kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke materi ketiga yaitu tentang perangkat jaringan. Di sini kita akan beralih dari yang tadi kita berbicara tentang perangkat lunak, sekarang kita masuk ke perangkat kerasnya. Nah, dalam membangun sebuah jaringan komputer yang lebih besar gitu ya, ada beberapa device atau perangkat yang kita butuhkan untuk membangun jaringan tersebut. Nah, itu ada apa saja? Di sini akan dibahas beberapa di antaranya yaitu satu ada hub, kemudian ada switch, access point, router dan lain-lain. Ini adalah beberapa perangkat yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Oke, kita lihat dulu di sini packet tracer. Saya akan membuat sebuah simulasi untuk membuat sebuah jaringan komputer bagaimana dua buah komputer bisa terhubung dan saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang punya packet tracer, juga silahkan bisa nanti dicoba. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah punya packet tracer, artinya teman-teman sudah paham ya tentang konsep jaringan dan bagaimana membuat sebuah jaringan dengan menggunakan packet tracer. Cuman bagi teman-teman yang belum, silakan nanti dibaca lagi tentang packet tracer. Hmm,
Bisa di-download juga untuk aplikasi paket tracer ini, banyaknya di internet, tinggal teman-teman cari, kemudian teman-teman download, kemudian bisa dicoba sendiri. Nah, di dalam paket tracer ini eh, ada beberapa tool yang bisa kita gunakan. Di sini ada device yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pilih ya, mulai dari network device, kemudian end device, ada komponen, ada connection, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kalau teman-teman nanti menggunakan paket tracer ini, kemudian ingin menambahkan laptop, PC, atau perangkat end device lainnya, berarti teman-teman tinggal dipilih yang end device yang ini, yang kedua. Tinggal diklik. Nah, nanti di sebelah kanannya akan muncul beberapa perangkat dari end device yang bisa teman-teman gunakan, tergantung nanti teman-teman yang butuhnya apa. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah jaringan LAN kecil, di mana menghubungkan dua buah komputer ya. Jadi kita drag di sini PC, kita klik, kemudian klik di sini, kita klik lagi, kita klik di sini. Nah, dari kedua PC ini di bawahnya itu ada namanya ya. Di sini ada PC 3 dan juga PC 4. Nama ini tergantung dari jumlah PC yang pernah kita masukkan sebelumnya. Tadi sebelumnya saya sudah mencoba bikin jaringan LAN dengan dua PC, yaitu PC 0, 1, dan 2, maka ini akan dilanjut jadi PC 3 dan PC 4. Ini tidak masalah, hanya soal nama saja. Nah, selanjutnya, karena kita akan membuat sebuah perangkat jaringan ya, tadi kan yang dibutuhkan dalam sebuah perangkat jaringan itu ada beberapa, ada hub, switch, access point router, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan lihat dulu nih, di sini ada dua buah, ada hub dan juga ada switch. Sebenarnya hub dan switch itu sama saja. Dua-duanya adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur traffic di dalam sebuah jaringan gitu. Jadi misalkan ada 5 buah komputer, satu server, dan 4 klien, kemudian di tengahnya itu nanti ada sebuah hub atau switch yang digunakan untuk menghubungkan ke 5 komputer tersebut gitu. Nah, si hub atau switch ini nanti dia akan meneruskan kiriman data misalkan dari server ataupun dari PC 1 ke PC 5, nanti akan ditransfer dulu ke switch. Dari si switch nanti akan menentukan komputer keempat itu ada di port berapa. Misalnya kita mau mengirimkan dari PC 1 ke PC 4, maka si switch nanti akan melakukan pengaturan data itu dari mana asalnya, kemudian akan dikirim ke tujuan yang mana. Seperti itu. Nah, itu adalah guna dari switch adalah sebagai pengatur lalu lintas di dalam jaringan komputer. Gitu ya. Hub dan switch sebenarnya sama saja, fungsinya sama, cuman hub ini lebih tua ya umurnya daripada switch, dan juga untuk tingkat keamanannya sebenarnya switch ini melakukan upgrading daripada hub gitu ya, karena ini lebih mudah pastinya untuk tingkat keamanan juga ditingkatkan lagi dan juga lebih efektif dan efisien mungkin seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ke sini. Apa yang saya bilang tadi ya tentang bagaimana komunikasi antara satu PC dengan PC yang lainnya menggunakan switch, kita akan coba simulasikan di sini. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal menambahkan network device. Dan di sini kita masukkan yang namanya switch gitu ya. Teman-teman pilih nih, teman-teman klik network device, lalu di sebelah bawah ini ada pilihan lagi. Ada router, ada switch, ada hub, wireless device, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan switch. Berarti kita klik switch. Nah, lalu di sini ada tipenya lagi dari switch tersebut. Teman-teman kita pilih. Nah, di sini saya akan menggunakan yang tipe 2950-2A gitu ya. Tinggal teman drag, kemudian simpan di sini. Kayak gitu. Nah, di sini kita sudah punya 3 buah device gitu ya. 2 end device yang berupa PC, kemudian satu device network device yaitu switch-nya. Nah, untuk menghubungkan ketiga benda ini ya, supaya bisa berkomunikasi, maka kita membutuhkan media transmisi. Media transmisi, ingat lagi ya di pertemuan pertama, untuk itu ada dua, ada wireless dan juga ada kabel. Nah, di sini berarti kita menggunakan kabel. Gitu ya, kabel juga ada beberapa ya, ada kabel UTP, STP, dan juga koaksial. Dan di sini kita akan menggunakan
kabel, kita teman-teman pilih connection. Lalu di sebelah kanan di sini ada beberapa jenis kabel gitu ya. Mulai dari ini, kalau yang gambar seperti petir ini adalah otomatis. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan nggak tahu kabel apa yang digunakan, tinggal dipilih ini aja. Kemudian sampai ke pinggirnya ke sini ada kabel cross, strike gitu ya. Nah, karena ini adalah perangkat yang berbeda, maka kita akan menggunakan kabel dengan tipe strike. Teman-teman klik, kemudian pilih, kliknya di switch yang satu. Kemudian di sini ada port yang akan digunakan. Gitu. Portnya itu yang dinamakan dengan pas Ethernet 0/1, 0/2, 0/3 gitu ya. Kita pilih salah satunya. Kemudian kita klik di PC 3 atau PC 1 mungkin ya teman-teman ya. Lalu kita pilih lagi pas Ethernet. Ini adalah port yang ada di dalam PC ini. Gitu. Kemudian kita pilih lagi kabel strike. Kita klik lagi ke switch-nya, lalu kita pilih port yang ke 0/2. Lalu kita masukkan ke PC 4 pas Ethernet 0. Gitu. Nah, di sini ada indikator ya. Indikator berupa warna hijau, kemudian ada warna kuning ke oranye-orangean. Ini menandakan bahwa perangkat ini sudah terhubung cuman belum terkoneksi. Kayak gitu. Nanti kalau sudah terkoneksi akan berubah menjadi hijau semuanya. Artinya itu tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengujinya? Bagaimana cara kita mengetes apakah komputer ini terhubung atau tidak? Karena ini kan sudah hijau semuanya, artinya sudah terkoneksi antara perangkat ini. Lalu bagaimana caranya? Nah, di sini ada di sebelah atas ini ada yang namanya Add Simple PDU gitu ya. Teman-teman klik yang berbentuk email seperti ini, teman-teman klik. Kemudian kita coba apakah PC 3 dan PC 4 itu saling terkoneksi satu dengan yang lainnya atau tidak. Teman-teman klik di PC 3, kemudian klik di PC 4. Nah, kalau misalkan ada pesan seperti ini, PC 4 has no functional port, artinya port yang digunakan atau pas Ethernet yang ada di PC 4 itu tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena tadi kita balik lagi bahwa untuk bisa terkoneksi antara PC itu, kita perlu yang namanya alamat IP. Kita perlu yang namanya IP address, maka harus disetting dulu antara PC 3 dan juga PC keempat IP address-nya, dan harus ada di network yang sama. Kita klik ini nih untuk mengembalikan lagi ke awal. Oke, lalu bagaimana cara men-settingnya? Teman-teman tinggal double klik di PC. Teman-teman double klik. Nah, nanti akan muncul tampilan atau jendela seperti ini. Nah, di jendela ini teman-teman klik config, gitu ya. Klik desktop. Teman-teman klik desktop di menu barnya. Kemudian di sini teman-teman klik IP configuration. Klik IP configuration. Lalu nanti di sini teman-teman bisa memilih, bisa DHCP ataupun static. DHCP artinya teman-teman setting secara otomatis. Gitu. Kalau static berarti teman-teman setting secara manual. Nah, kalau otomatis DHCP nanti akan otomatis terisi seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan secara manual untuk IP-nya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa IP yang benar untuk setiap jaringan yang bisa gunakan? Nah, ingat konsep subnetting yang pernah kita bahas di pertemuan kedua kemarin dan cara perhitungannya. Ingat lagi itu ya, teman-teman harus tahu juga cara perhitungannya. Sebenarnya ada cara yang mudah kalau misalnya teman-teman malas ngitung. Di internet itu sudah disediakan atau ada website memang yang menangani khusus tentang perhitungan subnetting, IP subnetting gitu. Kita coba ya, kalau misalkan teman-teman malas berat ngitung dan ingin cara yang lebih efektif, kita coba. Teman-teman tinggal masuk ke websitenya, kita konekkan dulu. Oke. Nah, teman-teman nanti masuk ke ini nih, ada websitenya yang dinamakan dengan calculator.net. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di calculator.net ini adalah website yang menyediakan perhitungan secara kalkulator ya, mulai dari financial calculator, fitness dan health calculator, math calculator, dan kalkulator yang lainnya.
Yang artinya kita juga bisa menggunakan subnet kalkulator di sini. Gitu ya. Berarti teman-teman tinggal diklik saja di subnet kalkulator, nanti si webnya akan membukakan halaman baru untuk subnet kalkulator. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa IP address itu terbagi ke dalam 3 buah kelas. Ada kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Gitu ya. Kelas A dari 192, kelas B dari 172, kelas 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 A, kelas A dari 0, kelas B dari 172, kelas C dari 192, gitu kan. Seperti itu. Nah, misalkan teman-teman di sini ingin menggunakan kelas C gitu ya. Teman-teman bisa diklik di any saja gitu ya. Atau kalau tidak tahu jenis-jenis kelasnya, berarti teman-teman tinggal dimasukkan di sini. Misalnya di sini saya akan menggunakan tipe kelas C dengan IP-nya itu yang ingin saya create untuk host pertamanya adalah 192.168.1.1 misalnya seperti itu. Kemudian untuk subnet masknya, saya akan menggunakan CIDR yang 24 misalkan 255.255.0.stress24 CIDR yang 24 gitu. Nah, teman-teman tinggal diklik calculate. Nah, teman-teman klik calculate, nanti akan dilakukan proses perhitungan terhadap IP yang kita tentukan di sini. Dengan IP address sekian dan subnetnya sekian. Gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. IP yang kita masukkan adalah 192.168.1.1. Dari IP ini nanti akan didapatkan network address-nya itu sekitar 192.168.1.0 gitu. Range atau jangkauan IP host-nya dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Ini adalah jangkauan dari IP yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk broadcast address-nya itu ada 192.168.1.25 gitu. Nah, subnetting ini kan seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah untuk menentukan berapa network address-nya, berapa IP yang bisa digunakan untuk host-nya, dan juga berapa alamat broadcast-nya. Nah, nanti munculnya seperti ini, gitu kan, network address, jangkauan dari host-nya, gitu ya, rank host IP-nya, kemudian broadcast address-nya. Lalu di sini ada jumlah dari host yang bisa digunakan, ada sekitar 256 host, yang artinya di dalam jaringan ini kita bisa menggunakan sekitar 256 IP. Gitu ya. Nah, kemudian jumlah host yang bisa digunakan atau PC yang bisa terkoneksi ke dalam jaringan ini adalah 254 device. Device itu bisa itu laptop, kemudian smartphone, kemudian komputer PC gitu ya. Itu device. Jadi device yang bisa terkoneksi ke dalam jaringan ini adalah sekitar 254. Seperti itu, gitu kan. Kemudian ini ada keterangan yang lainnya. Ini ada subnet masknya 255.255.255.0 gitu ya. Kemudian ada binary subnetnya 111.111.110 seperti ini. Kemudian ini adalah IP dengan kelas C. Kemudian CETR-nya /24, tipe IP-nya adalah private. Seperti itu. Lalu di bawahnya lagi, ya, seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini adalah perhitungan IP seperti ini. Berarti kalau misalkan teman-teman ingin membuat simulasi seperti yang tadi di sini ya, IP-nya berapa yang bisa dimasukkan, misalnya tadi menggunakan IP 192.168.1.0. Berarti ini kan IP yang pertamanya. Ini IP network-nya, ini tidak bisa kita gunakan yang artinya. Maka kita bisa menggunakan mulai dari 192.168.1.0 sampai dengan IP yang ini. Gitu kan? 254. Karena untuk IP jenis ini
hanya satu hanya satu blok saja yang dihasilkan, satu network saja sesuai dengan perhitungannya. Karena kan perhitungan untuk jumlah network yang bisa digunakan itu kan ini ya, 2 pangkat n gitu kan, 2 pangkat h gitu. 2 pangkat host. 2 pangkat n, sorry, 2 pangkat n. N itu kan dihitung dari jumlah oktet 1 yang ada di angka terakhirnya. Itu kan 2 pangkat 0 artinya kan angka 1 di oktet terakhir ini adalah 0. 2 pangkat 0 artinya 1. Jadi jumlah jaringan yang bisa digunakan adalah 1. Itu. Berbeda lagi misalkan teman-teman tidak menggunakan CDR24 tapi menggunakan CDR26 misalkan. Kemudian teman-teman kalkulasikan lagi, maka nanti akan blok subnet-nya terbagi ke dalam nih, blok subnet-nya bisa terbagi ke dalam beberapa bagian. Itu. Lihat di sini. IP-nya mulai dari sini, network address-nya adalah mulai dari 0, kemudian IP jangkauannya dari 1 sampai dengan 62. Kayak gitu kan. Nah, ini network address-nya mulai dari 0, 64, 28, jadi terbagi ke dalam 4 blok subnet seperti ini. Kalau menggunakan CID 26. Gitu. Tinggal teman-teman tentukan saja, misalkan menggunakan yang 26 ini, berarti host rank-nya dari 1, kalau misalkan menggunakan blok yang titik 0, network address-nya berarti IP-nya dari 1 sampai 62. Gitu. Kalau misalkan menggunakan yang blok 64, berarti dari 65 sampai 126. Seperti itu. Misalkan di sini saya ingin menggunakan itu ya, CIDR 26 menggunakan network yang pertama, yaitu 1.0, maka IP yang digunakan adalah divisi pertama kita bisa menggunakan antara 1 sampai dengan 62. Berarti bisa kita tuliskan di sini 192.168.1.1 kayak gitu. Kalau setelah seperti itu maka close. Nah, kita sudah men-setting untuk PC yang ketiganya. Kita settingnya PC yang keempat. Double klik, maka lakukan hal yang sama. Ke IP configuration, kemudian kita tulis IP address-nya. Berarti di IP address kita harus masuk ke dalam jaringan yang sama kan? Berarti teman-teman lihat lagi di sini. Jaringan sama untuk network address 0 adalah sampai dengan 62. Kayak gitu. Maka kita bisa memasukkan dari 192.168.1.1 atau titik 2, titik 3 sampai 62 kayak gitu ya. Maka kita bisa masukkan, misalnya di sini saya ingin memasukkan 192.168.1.2 gitu ya. Itu jangkauannya sampai dengan 62. Terserah antara 2 sampai 62, silahkan teman-teman mau menggunakannya yang mana. Cuma nanti harus ingat address-nya itu di tiap PC-nya itu ada di mana aja. Gitu. Saya masukkan 2 saja. Oke, close. Kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita sudah men-setting IP di kedua PC ini gitu kan. Maka kita coba lagi apakah terkoneksi atau tidak. Kita klik PDU-nya lagi, kita klik di PC 3, kita klik di PC 4. Nah, di sini ada keterangannya bahwa sukses gitu ya. Bahwa informasi atau data bisa dikirimkan dari PC 3 ke PC 4 ataupun sebaliknya dari PC 4 ke PC 3. Sukses juga ya. Nah, ingin lebih jelasnya teman-teman apakah ini bisa benar-benar terkoneksi atau tidak, teman-teman bisa double klik lagi di PC 3. Kemudian kita bisa melakukan ping gitu ya. Teman-teman klik command prompt di desktop lagi ya, masuk ke desktop lagi, klik command prompt, maka kita bisa melakukan ping IP di sini. Ping misalkan ini kan di PC 3 ya, ini di PC 3 kita akan ping ke PC 4. PC 4 tadi memiliki alamat 192.168.1.2. Enter. Nah, tampilannya ada reply form 192.168, artinya mendapat jawaban, artinya PC 3 dan PC 4 itu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah pengaturan IP dan ini adalah perangkat jaringan yang dibutuhkan gitu ya untuk menghubungkan dua buah komputer hanya menggunakan satu buah switch saja. Misalnya teman-teman ingin menambah komputer satunya lagi, itu misalkan ya, klik PC atau misalkan laptop. Lalu kita hubungkan lagi menggunakan kabel stripe dari switch port yang ketiga, masukkan ke laptop di port yang 0 gitu ya. Lalu kita masukkan lagi
IP address-nya masuk ke desktop lagi, IP configuration, kita masukkan lagi IP-nya. 192.168.1.3 gitu. Karena 1 dan 2 sudah digunakan untuk PC 3 dan PC keempat. Oke. Lalu kita coba lagi, kita koneksikan dari PC ke-3 sampai ke PC ke-0. In progress, karena ini masih belum terkoneksi dengan baik. Kita coba lagi. Ini failed ya, barusan karena belum hijau ininya. Cek, sukses ya. Ini IP-nya 3, kita coba ping. Kita coba ping 192.168.1.3, enter. Artinya terhubung juga. Oke, seperti itu. Ini adalah perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam membuat sebuah jaringan. Ini menggunakan kabel ya, mulai dari switch atau hub gitu ya, sama saja. Kalau hub ya seperti ini berarti. Ini ya. Itu. Sama aja sebenarnya, switch sama hub juga. Terus kalau mau dibandingkan dengan misalkan access point, sama aja. Gunanya adalah seperti switch dan juga hub, yaitu untuk melakukan pengaturan lalu lintas dalam jaringan. Gitu. Access point juga, cuman access point digunakan untuk jaringan bertipe non-kabel gitu atau wireless seperti itu. Oke, nah kemudian kita balik lagi ke sini ke switch. Nah untuk di switch ini itu ada yang dinamakan dengan ini dulu, sorry. Ini fungsi dari switch ya. Yang pertama adalah untuk membuat keputusan berdasarkan destinasi port atau tujuan port yang diakses. Seperti yang tadi ya. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 4. Gitu kita hapus dulu ini. Delete. Misalnya saya ingin mengirim data dari PC 3 ke laptop 0. Gitu. Nah, data sudah dikirimkan. Data kan sudah dikirimkan. Nah, ini adalah fungsinya adalah untuk nah, si switch ini, nah, data yang dikirimkan ini dari PC 3 ke laptop 0 itu akan beralir ke sini. Masuk dulu ke switch. Nah, di switch ini nanti dia akan menentukan data ini berasal dari mana, dari PC yang mana, terus tujuannya mau kemana. Gitu. Nah, itu adalah diatur oleh switch itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menyimpan tabel yang digunakan menentukan bagaimana untuk meneruskan lalu lintas jaringan. Nah, IP yang kita masukkan ke dalam PC dan juga laptop ini ya, ke dalam kedua PC dan satu laptop itu nanti akan dibuatkan tabel oleh si switch ini. Akan dibuatkan tabel, misalnya PC 3 dia berada di port keberapa, PC 4 dia ada di port berapa, laptop dia ada port keberapa. MAC address-nya berapa dari setiap PC dan juga laptop ini. Seperti itu. Jadi, switch ini nanti akan membuat database tabel sendiri gitu ya dalam jaringan tersebut untuk menentukan nanti kalau misalkan pengiriman data dia berarti harus mengirim kemana, kayak gitu, tujuannya kemana, dari mana, maka dia akan buatkan tabel seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membuka forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC gitu ya, jadi akan meneruskan data tadi ya, meneruskan lalu lintas tadi dari PC ke laptop atau dari laptop ke laptop, dari tujuan awal ke tujuan akhirnya. Seperti itu. Nah, lalu di dalam switch ini sendiri kita terdapat hierarki. Ada sebuah hierarki dalam switch itu sendiri. Dari setiap hierarki ini memiliki lapisan, ada 3 buah lapisan, mulai dari lapisan atas sampai dengan lapisan ke bawah. Lapisan atas itu ada core, kemudian lapisan di tengah itu ada distribution, lapisan ketiga atau lapisan paling bawah itu adalah lapisan akses. Di mana akses ini adalah yang langsung terhubung dengan end device. Artinya si PC ataupun laptop gitu ya, yang terhubung ke dalam sebuah switch, nanti dia akan masuk dulu ke lapisan akses ini. Gitu. Dari lapisan akses nanti akan diteruskan ke lapisan distribusi. Nah, di distribusi ini nah yang nanti akan menentukan lalu lintas datanya, gitu, yang akan membuat atau mengatur lalu lintas dari data dalam switch ini. Gitu. Nanti si core ini dia akan bertugas sebagai switch
data itu akan dikirimkan kemana saja. Kayak gitu. Nah, bisa ditulis ya di sini. Akses layer untuk memudahkan koneksi device ke dalam fitur jaringan. Kemudian distribution untuk menerima dari akses layer switch meneruskan ke core. Lalu dari core tidak sebagai backbone atau tulang belakang yang bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar jaringan LAN. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah router. Saya tidak membahas tentang ini ya, tentang di sini tidak membahas tentang access point karena sama saja. Cuman membedakan kalau access point menggunakan wireless, kalau switch itu menggunakan kabel. Bedanya hanya di sana saja. Untuk settingnya tetap sama saja. Kayak gitu. Nanti mungkin akan dibahas di pertemuan di materi selanjutnya ya untuk lebih spesifik lagi tentang wireless. Makanya di sini dilewat gitu. Yang terakhir adalah router. Router ini digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Router menghubungkan perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN, WAN, dan WLAN. Jadi router itu adalah seperti ini. Kita ke paket tracer lagi. Router. Nah, router itu digunakan untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda atau beberapa jaringan yang berbeda. Kemudian bagaimana supaya jaringan tersebut bisa saling berkomunikasi? Maka bisa digunakan perangkat jaringannya adalah router. Gitu. Nah, pertama-tama kita coba dulu simulasikan. Kita buat sebuah jaringan, misalnya di sini ada dua buah PC gitu ya. Dua buah PC ini berada di dalam satu buah jaringan. Kita tambahkan switch. Oke, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel string. Oke, sekarang kita beri IP di setiap PC-nya. Desktop, ke IP configuration, kita masukkan IP-nya misalnya 192.168.1.2 misalkan. Kemudian di pool gateway-nya kita masukkan juga 192.168.1.1. Oke, sekarang yang satu lagi masukkan IP-nya juga 192.168.1.3. 192.168.1.1. Nah, sekarang kita sudah memberikan IP di kedua PC tersebut. Kita tes. Lihat di sini ya. Sukses ya, artinya bisa saling berkomunikasi. Nah, ini adalah satu buah jaringan. Sekarang kita bikin dua jaringan seperti ini. Kita bikin satu lagi. Di sini ada dua buah PC. Satu, dua, kemudian satu buah switch. Hubungkan menggunakan tipe kabel jenis tri, karena ini adalah perangkat yang berbeda. Oke, itu kita masukkan IP-nya. Misalnya tadi jaringan pertama itu menggunakan IP kelas C. Kemudian di jaringan yang kedua ini kita ingin membuat sebuah pengalamatan atau peng-IP-an menggunakan kelas B misalnya. Jadi kita misalkan disutis di sini IP-nya 172.1.1.2 gitu misalnya ya. Lalu IP gateway-nya 172.1.1.1. Lalu yang ini juga sama 172.1.1.3, 172.1.1.1. Oke, saya tidak menjelaskan secara detail tentang ini karena kita hanya ingin simulasikan fungsi dari router ya, bukan dari konfigurasi ini. Jadi nanti teman-teman di materi selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana mengkonfigurasi sebuah jaringan supaya bisa saling terhubung. Oke, kita tambah. Nah, sekarang kita coba dulu apakah bisa saling terhubung. Kita hapus dulu yang ini. PC 2 dan juga PC 3. Sukses ya, artinya mereka sudah terhubung. Nah, sekarang bagaimana supaya
jaringan yang kedua dengan jaringan yang pertama ini bisa saling berkomunikasi. Kalau kita coba ya sekarang misalkan PC1 ingin komunikasi ke PC2, kita coba PC1 ke PC2, itu maka akan gagal. Kenapa? Karena tidak terhubung antara jaringan satu dan juga jaringan dua gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah menghubungkan kedua jaringan ini. Bagaimana cara menghubungkannya? Yaitu dengan menggunakan perangkat jaringan yang dinamakan dengan router gitu ya. Kita klik routernya, kemudian kita pilih misalkan ini, pilih sini. Nah, setelah kita sudah punya routernya, misalkan teman-teman punya dua komputer, kemudian beda jaringan gitu ya, ingin dihubungkan, maka teman-teman beli routernya, kemudian hubungkan menggunakan kabel tipe stripe dari switch ke router. Gitu. Dari switch yang satunya lagi ke router. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, apakah selesai sampai sini? Belum, karena kita harus setting dulu di routernya dengan cara kita masuk ke config, kemudian di sini ada interface. Nah, interface itu di sini ada gigabit Ethernet 0 per 0 dan gigabit Ethernet 0 per 1. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini portnya. Tadi kan ini ada kabel yang terhubung ya antara switch dengan router. Nah, kalau teman-teman arahkan kursornya ke sini, maka nanti akan muncul port keberapa. Gitu ya. Di sini ada port GIG 0 per 0 dan FA 0 per 1. Itu berarti jaringan ini ada di port router ke GIG 0 per 0. Gitu. Berarti kita masuknya gigabit Ethernet 0 per 0. Nah, di sini di IP address-nya kita masukkan subnet mask dari jaringan pertama ini. Tadi subnet mask-nya adalah 192.168.1.1. Gitu ya. Kemudian sekarang yang kedua nih. Jaringan yang kedua adalah ini. Tadi itu ada di port giga ke 0 per 1 gitu ya masuknya. Karena di sini cuma ada 2. Lalu kita masukkan di sini subnet mask untuk jaringan yang kedua yaitu 172.1.1.1 kayak gitu. Kalau sudah, jangan lupa ini di on. Ini juga di on port statusnya. Oke. Nah, tunggu saja kedua indikator ini menjadi warna hijau. Lalu kita coba apakah bisa saling terhubung, terkoneksi, bisa saling berkomunikasi antara jaringan kedua dengan jaringan ke satu ini. Tunggu ini sampai hijau dulu. Oke, sekarang sudah berubah indikatornya menjadi hijau. Sekarang kita coba hubungkan dari jaringan ke satu ke jaringan kedua. Misalnya PC1 ke PC2. In progress, fail, gagal. Kita coba lagi, karena biasanya memang harus menunggu untuk bisa langsung terkoneksi gitu ya. Nah, sekarang komunikasi dari jaringan ke routernya sudah bagus, dari jaringan kedua ke routernya juga sudah bisa gitu ya. Kita dulu. Lalu dari satu jaringan yang sama juga bisa terkomunikasi, ini juga bisa terkomunikasi dengan secara baik. Sekarang kita coba dari PC0 ke PC2. Sukses juga, berarti sudah bisa berkomunikasi ya. PC1 ke PC3. Progress, pilot yang masih belum, masih menunggu. Lalu dari 1 ke 2, sukses juga kan. Dari PC1 ke PC3, sukses juga. Nah, itu adalah fungsi dari router, yaitu untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda menjadi bisa saling berkomunikasi. Gitu. Jadi itu adalah fungsinya dari perangkat jaringan yang dinamakan dengan router. Oke. Tadi ada beberapa ya perangkat jaringan yang harus digunakan. Untuk sederhananya atau kecilnya, yang pertama itu adalah end device, di mana end device ini berupa perangkat yang kita gunakan, bisa berupa komputer, laptop, smartphone, dan sebagainya. Kemudian ada penghubungnya yang dinamakan dengan switch gitu ya, untuk dalam satu buah jaringan.
Kemudian bagaimana kalau kita ingin menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda menjadi bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan perangkat yang dinamakan dengan router. Seperti itu, teman-teman. Oke, begitulah untuk pengenalan tentang perangkat jaringan. Sebenarnya masih banyak kalau kita bedah secara detail untuk perangkat jaringan ini, cuman gambaran secara besarnya adalah seperti itu.